Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik. Kalau begitu, sebelum Ibu memulai materinya pada hari ini, Ibu ingin mengecek dulu semua kehadirannya ya. Apakah di kelas ini semuanya hadir? Alhamdulillah hadir ya. Kalau begitu, Ibu langsung saja ingin menyampaikan tentang tujuan materi pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kita berdoa dalam hati. Dimulai. Amin. Alhamdulillah. Nah, tujuan materi pada hari ini yaitu tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, dari tujuan materi hari ini yaitu tentang peristiwa masa penjajahan. Kira-kira anak-anak sudah tahu kapan peristiwa masa penjajahan dimulai? Belum tahu. Nah, baik, Ibu jelaskan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu, apa kalian tahu kira-kira kapan bangsa Barat datang ke Indonesia? Belum tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia itu tahun 1511. Bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Nah, bangsa Eropa memang memulai melakukan penjajahan samudra sejak akhir abad ke-15, anak-anak. Jadi, bangsa Eropa itu di abad ke-15 itu sudah mulai aktif untuk menjelajahi samudra. Nah, ke abad 16 bangsa Eropa banyak menjelajahi hingga ke Indonesia. Bangsa Eropa memiliki semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Nah, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira apa ada yang tahu tentang Gold, Glory, dan Gospel? Tapi sebelum itu Ibu ingin memberitahu bahwa kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Nah, jadi dengan semboyan Gold, Glory, dan Gospel itu adalah faktor penyebab bangsa Eropa menjelajahi samudra ya. Nah, Ibu ingin salah satu membacakan tentang faktor-faktor penyebab bangsa Barat datang ke Indonesia ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah membacakan. Ibu ingin membacakan kembali ya, memperjelas kembali tentang faktor-faktor kedatangan bangsa Barat menjelajahi samudra. Nah, yang pertama, faktor-faktornya itu adalah gold ya, Gold itu adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Nah, kekayaan mereka yang mereka cari adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas pada saat itu. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Lalu yang kedua adalah glory. Nah, glory itu keinginan mencari kejayaan. Nah, pada abad pertengahan di Eropa terdapat anggapan bahwa jika suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, negara itu termasuk negara yang berjaya. Itu sebabnya kenapa negara-negara Eropa banyak menjelajahi samudra agar mereka dianggap berjaya gitu. Yang ketiga adalah glory. Glory itu adalah keinginan menyebarkan agama. Nah, selain mencari kekayaan dan kejayaan, bangsa Eropa juga memiliki tujuan menyebarkan agama pada penduduk di daerah yang dikuasainya. Misi penyebaran agama ini dianggap sebagai tugas suci dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, setelah Gold, Glory, dan Gospel ada tujuan tambahan yaitu tentang perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan adanya pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bangsa-bangsa Eropa menjadi sangat gampang untuk menjelajahi samudra karena adanya teknologi yang berkembang dengan cepat seperti kapal gitu ya, anak-anak. Setelah itu coba Ibu ingin
kalian mengerti gitu ya tentang tujuan dari bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia itu ingin mencuri rempah-rempah yang ada di Indonesia, karena rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak dan sangat bervariasi, sehingga mereka menjadi sangat tertarik gitu kan. Sekarang ibu ingin kalian membuka halaman 6 ya. Nah, 6 di situ ada isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaan. Nah, yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Eropa ya? Nah, ibu ingin kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kumpulkan ke depan. Dimulai dari sekarang ya, ibu beri waktu 3 menit. Baik, yang sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Baik, semuanya sudah mengumpulkan. Sekarang ibu ingin menjelaskan tentang sifat-sifat benda ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolong menjadi 3 bagian, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya, dapat mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, dan menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemukan dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak mandi, baskom, gelas, atau katel air. Perhatikan bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, dia akan segera mengalir ke luar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempatnya yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas ya. Yang terakhir itu adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbodioksida ya, dengan cara meniup. Kamu dapat membuat sebuah balon mengembang dengan meniup. Kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di sekitarmu. Kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri. Kamu pun bisa mencium bau-bau lain yang berupa gas. Nah, sebelum itu ibu ingin kalian semua mengerti ya sifat-sifat benda. Jadi ibu ingin bertanya lagi. Sifat-sifat benda itu tadi ada berapa? Ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, ibu ingin coba kalian membuka halaman 12 ya, dan ayo kita coba latihannya ya. Di situ ada latihannya, ada alat dan bahan. Di situ kan ada 2 pensil, penghapus pensil, peraut pensil, buku catatan. Nah, kalian coba bikin. Di situ ada langkah kegiatannya. Jika berhasil, ibu ingin kalian kumpulkan ke depan ya. Baik, sudah berhasil. Terima kasih ya. Nah, untuk materi yang terakhir, ibu ingin kalian membawa pekerjaan di rumah ya untuk merenungkan. Kalian isi halaman 17 ya dan dikumpulkan minggu depan. Mengulang kembali ya. Yang pertama tadi ibu membahas tentang peristiwa bangsa barat yang datang ke Indonesia. Nah, tujuan mereka menjelajahi samudra itu banyak, dan salah satunya adalah ingin mencuri atau mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Itu sebabnya kenapa bangsa barat menjelajahi hingga ke Indonesia. Faktor-faktor mereka untuk menjelajahi atau menjajah samudra yaitu 3. Ada gold, glory, dan gospel. Dan satu lagi ada perkembangan ilmu dan teknologi. Kalian harus ingat itu ya. Nanti ibu akan tes kemampuan kalian.
Dan ini adalah salah satu contoh ya nih. Kira-kira gambar ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Nah, mereka sedang memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajahan. Nah, di sini terdapat ada orang yang mengambil bendera ya, sedang memegang bendera. Mereka berjuang untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Nah, yang kedua ini. Yang kedua ini mereka sedang berjuang juga ya, mereka sedang berperang melawan bangsa-bangsa barat dan melindungi Indonesia agar tidak dijajah gitu ya. Kalian bisa lihat ini. Nah, kira-kira ada pertanyaan tentang kayak gimana kondisi Indonesia saat sedang dijajah? Tentu saja jawabannya tadi benar ya, seperti yang kalian jawab. Jawabannya itu mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kelaparan, mereka tidak bersekolah, tentu saja sangat rugi bagi bangsa Indonesia atau bagi negara-negara yang sedang dijajah. Dan tadi Ibu pun sudah menjelaskan tentang sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda itu Ibu ingin bertanya kembali. Ada berapa? Ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang sifat-sifat benda? Karena itu akan mempengaruhi untuk kehidupan kita di sehari-hari. Seperti itu anak-anak ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini sudah bekerja sama dengan Ibu. Ibu tutup materi pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.